Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama dalam pengajian online di bulan Ramadan. Sahabat Adzikro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini tema yang akan saya sampaikan yaitu hidup harus tawazun. Tawazun artinya seimbang. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Abu Zuhaifah mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertemukan dua orang sahabat Muhajirin dan Ansor, yakni Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Mereka memiliki latar belakang yang sama dan ahli strategi dalam berperang. Kedua sahabat ini sangat akrab dan sering diajak bermusyawarah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking akrabnya, pada suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi rumah Abu Darda. Sesampainya di rumah Abu Darda, terlihat wajah istrinya Abu Darda yang kusut. Ia bertanya, "Ma sunuki? Ada masalah apa dengan suamimu?" tanya Salman. Istrinya menjawab, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hazatun fi dunya." Saudaramu Abu Darda tidak lagi peduli terhadap dunianya. Artinya, di sini Abu Darda tidak lagi memperdulikan istrinya dan ia lebih fokus dan konsentrasi pada ibadahnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datanglah Abu Darda menemui Salman Al-Farisi dan menyuguhkan makanan kepada Salman. "Wahai Salman, silakan makan makanan yang telah kuhidangkan. Namun mohon maaf, kali ini aku sedang saum dan tidak dapat makan bersamamu." Salman pun menolak, "Aku tidak akan makan makanan yang kau hidangkan kalau kita tidak bersama-sama makan." Akhirnya demi menghormati tamunya, Abu Darda makan bersama Salman. Ketika malam hari, Abu Darda mempersilahkan Salman untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Dan segera dia menolaknya kembali sebelum Salman melihat Abu Darda masuk kamar dan tidur bersama istrinya. Kata Salman, "Abu Darda, kalau mau sholat malam, nanti 1/3 malam aku bangunkan. Sekarang tidur saja dulu." Sesuai janjinya, menjelang 1/3 malam, Salman membangunkan Abu Darda. Setelah selesai sholat subuh, Salman memberi nasihat kepada sahabatnya. "Ya Abu Darda, inna li rabbika hakon." Sesungguhnya Robmu mempunyai hak yang harus kau perhatikan. "Wali nafsika alaika hakon." Dan dirimu mempunyai hak yang harus kau perhatikan. "Wa ahlika alaika hakon." Dan keluargamu mempunyai hak yang harus kau perhatikan. "Fa'ti kulli dzi haqqin haqqahu." Maka berikanlah kepada masing-masing yang memiliki haknya secara seimbang. Saudaraku sekalian, setelah kejadian ini Abu Darda mengadukan perilaku Salman Al-Farisi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggapnya merasa keterlaluan dengan sikapnya. Ketika ia saum, ia harus berbuka, dan ketika mau melaksanakan sholat sepanjang malam, Salman disuruh tidur dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Salman yang benar. Memang itu, hidup harus tawazun atau seimbang.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari agar dalam kehidupan kita itu lebih bermakna dan berkualitas. Jadi dalam satu hari 24 jam itu kita bagi untuk meluangkan waktu ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama, waktu untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Ibnu Hibban dan Abu Hurairah, "Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati." Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Amla sadroka ginan wa asyuda fakroka. Aku pasti akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku tutupi segala kekuranganmu. Wa ilam tab'al maltu yadaka sugla. Tapi kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku pasti akan penuhi kehidupanmu dengan berbagai macam kesibukan. Walam asuda fakroka, dan aku tidak akan tutup berbagai macam kekuranganmu. Sahabat-sahabatku sekalian, jelaslah di sini apabila kita selalu meluangkan waktu beribadah secara khusyuk, bermunajat, memohon kepada Allah, Allah pasti akan menutupi kekurangan kita. Namun sebaliknya, kalau kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan penuhi kehidupan kita dengan persoalan hidup yang semakin hari semakin ruwet dan akan disiksa dengan berbagai macam kesibukan yang tiada jelas ujung pangkalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin sekarang ini kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejadian wabah bencana yang sungguh amat luar biasa. Ini membuktikan bagaimana kesungguhan kita, kehusuan kita untuk lebih meningkatkan beribadah kepada Allah. Maka untuk itu segeralah kita bertobat, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah cepat memberi ampunan dan menghanguskan wabah ini di muka bumi ini. Untuk selanjutnya, yang kedua, luangkan waktu untuk mengurus diri sendiri. Setelah kita melaksanakan beribadah secara khusyuk, secara benar-benar sungguh-sungguh dengan harapan Allah menerima segala ibadah kita, kita juga dianjurkan untuk selalu memelihara merawat diri kita sendiri. Artinya kita harus selalu berpenampilan bersih dan berpenampilan menarik. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 187, perintah untuk mengurus diri sendiri, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Istrimu adalah laksana pakaian buat suaminya, dan suami juga harus seperti pakaian buat istrinya. Seorang suami yang baik adalah yang bisa menjadikan istrinya tampil cantik dan menarik, dan suami yang baik adalah yang memberi nafkah lahir batin dan memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Banyak kejadian perceraian di zaman sekarang dikarenakan kurangnya penampilan atau kurangnya merawat diri seorang istri atau suami, sehingga terjadi perceraian yang diakibatkan karena kelalaian diri kita sendiri. Untuk itu, langkah yang kedua agar hidup tawazun, kita senantiasa mengurus diri sendiri, terutama menjaga kebersihan diri kita. Yang ketiga, langkah untuk hidup tawazun, yaitu waktu untuk keluarga. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dalam keluarga, baik ayah maupun ibu mempunyai peran yang sama untuk mendidik, merawat, menjaga putra-putrinya, bukan hanya memberikan materi belaka. Orang tua dituntut harus selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang kepada anak-anaknya. Sahabat Adikro yang kami cintai, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini hidup kita lebih tawazun, lebih proporsional, dan lebih meningkat dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk menjalaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.